Halo semuanya, selamat datang. Di sesi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar spesial, sejarah lengkap Yogyakarta. Maksud saya, ini bukan sekedar ngomongin titik di peta ya. Kalau kalian udah sering ngikutin topik sejarah Nusantara, kalian pasti tahu kalau Jogja itu ibarat mahakarya budaya yang benar-benar hidup. Jadi, buat kalian yang pengen ngelihat secara utuh dan komprehensif, dari mana sih akar keistimewaan kota ini? Kalian ada di tempat yang pas banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, biar kita ada gambaran, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebahas mulai dari momen lahirnya kota ini, terus masuk ke filosofi tata ruangnya yang unik banget, warisan seninya, peran krusialnya sebagai ibu kota revolusi dan pendidikan, sampai akhirnya ngelihat posisi Yogyakarta di era modern. Nah, kita masuk ke bagian pertama, lahirnya kota dan terbelahnya Mataram. Coba bayangin, sebelum tahun 1755, Kesultanan Mataram itu kan kerajaan yang super besar dan berkuasa banget ya. Tapi namanya juga politik, dinamika dan konflik internal tuh nggak bisa dihindari. Puncaknya, ya Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Perjanjian ini tuh secara harfiah benar-benar ngebelah kerajaan Mataram jadi dua. Dan dari pecahan inilah, dari momen pergolakan yang intens banget ini, Yogyakarta resmi lahir ke dunia. Sosok sentral di balik ini semua adalah Sultan Hamengkubuwono I. Ini tuh ibarat titik nolnya, fondasi mutlak dari sejarah lengkap kota istimewa yang kita kenal sekarang. Oke, bergeser ke bagian kedua, filosofi harmoni tata ruang. Nah, apa yang paling menarik dari slide ini adalah tata ruangnya. Ini bukan sekadar asal taruh bangunan ya. Desain kotanya itu dibangun di atas filosofi keseimbangan tiga pilar yang benar-benar suci, manusia, alam, dan Tuhan. Waktu Sultan Hamengkubuwono I ngebangun kota ini, beliau tuh nggak cuma mikirin, oh kita butuh jalan di sini atau keraton di situ, nggak. Beliau ngeposisiin kota ini sebagai jembatan fisik antara alam semesta dan sang pencipta. Filosofi tingkat tinggi inilah yang ngasih Jogja identitas spiritual dan fisik yang luar biasa kuat sampai detik ini. Jadi, waktu kalian entah sebagai turis atau emang warga lokal, lagi jalan-jalan melintasi keramaian kota Jogja hari ini, sadar nggak sih kalau kalian tuh sebenarnya lagi berjalan di atas sebuah cetak biru spiritual kuno? Gila kan? Filosofi tata ruang inilah yang bikin Yogyakarta jadi semacam wadah yang super harmonis. Disinilah nilai-nilai tradisional warisan leluhur kita bisa ngebaur banget sama gaya hidup modern, jalan barengan, tanpa harus ada yang kegusur. Lanjut ke bagian ketiga, warisan seni dan budaya. Nah, kalau ngomongin warisan inti, ada tiga jagoannya nih. Gamelan, batik, dan wayang. Tapi ingat ya, ini semua bukan sekedar artefak kuno yang ditaruh di dalam etalase kaca museum. Ini tuh ibarat detak jantungnya Jogja. Karena kotanya sendiri udah dirancang sedemikian harmonis sejak awal, makanya nggak heran kalau kreativitas budayanya bisa meledak dan ngakar sekuat ini. Sampai sekarang pun, kota ini dengan penuh semangat terus ngejaga dan mempraktekkan tiga tradisi seni ini. Merekalah penjaga gawang sejati buat identitas kebudayaan Jawa yang murni. Sekarang kita masuk ke babak yang lebih menegangkan, bagian keempat, Ibu Kota Revolusi dan Pendidikan. Ini mungkin salah satu momen paling krusial dalam sejarah kita. Waktu nasib Republik Indonesia lagi benar-benar di ujung tanduk saat masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, apa yang Jogja lakukan? Mereka ngambil keputusan yang super heroik. Kota ini ngebuka bentengnya lebar-lebar dan secara sukarela beralih fungsi jadi ibu kota sementara Indonesia. Disinilah para pendiri bangsa kita nyusun strategi demi mempertahankan kedaulatan negara. Fakta ini ngebuktiin banget kalau sejarah lengkap Yogyakarta itu bukan cuma soal seni yang indah-indah aja, tapi dia juga sebuah pusat kekuatan politik yang penuh keberanian dan pengorbanan tertinggi buat Republik ini. Berinding sih kalau ingat bagian ini. Dan visual di slide ini ngegambarin banget betapa uniknya dualitas Jogja. Di satu sisi, di sebelah kiri, kita bisa ngelihat akarnya yang sangat dalam sebagai pusat kerajaan tradisional dan budaya keraton. Tapi coba lihat sisi kanannya. Di waktu yang bersamaan, Jogja ini juga berfungsi sebagai kota pelajar yang sangat progresif. Dari semangat kebangkitan itu, ribuan mahasiswa dan puluhan institusi akademik ternama lahir di sini. Benar-benar luar biasa kan? Ngelihat gimana kota ini bisa jadi pusat gravitasi sejarah keraton kuno, tapi sekaligus jadi mesin intelektual yang mendidih dengan energi anak muda masa depan. Dan sampailah kita di bagian kelima, sekaligus puncak perjalanannya, Yogyakarta era modern. Mari kita bawa semua rangkaian sejarah tadi ke hari ini. Yogyakarta yang sekarang udah sepenuhnya bertransformasi jadi destinasi yang diakui secara global, inovasi jalan terus, pariwisata maju pesat, dan turis dari seluruh dunia datang silih berganti.
Tapi, nah ini poin pentingnya. Di tengah arus modernisasi dan gempuran globalisasi yang secepat itu, Yogyakarta sama sekali nggak kehilangan jiwanya. Mereka seolah ngebuktiin ke kita semua kalau kemajuan itu nggak harus berarti kehilangan jati diri. Identitas kultural Jawanya tetap dipertahankan dengan gigih banget. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Bagaimana sih sebuah kota bisa sukses nahan arus zaman, mempertahankan jiwa kunonya, sambil terus berinovasi lari kencang sebagai destinasi global modern? Sejarah lengkap yang baru aja kita urai bareng-bareng ngasih satu petunjuk yang jelas banget. Keseimbangan filosofis yang ditanam sejak hari pertama kota ini berdirilah yang jadi rahasia abadinya. Saya harap banget pembahasan kita kali ini ngasih kalian perspektif baru yang lebih dalam dan pastinya bikin kalian makin penasaran buat nge-explore kota istimewa ini lebih jauh lagi. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan terima kasih banyak udah nemenin saya ngobrol hari ini. Sampai jumpa!